Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Snaini Risma dari kelas Informatika B dengan NIM 2102041051. Di sini saya akan menganalisa SWOT tentang diri sendiri. Jadi, apa sih SWOT itu? SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh diri sendiri. Konsep ini biasanya digunakan dalam konteks bisnis atau organisasi, namun juga dapat diterapkan pada individu untuk membantu mereka memahami diri sendiri lebih baik. Metode SWOT ini dapat membantu kita memahami posisi diri dan cara untuk berkembang. Lalu, apa sih manfaat SWOT bagi diri sendiri? Jadi, manfaatnya adalah yang pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, membuat strategi untuk mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kualitas positif dan keterampilan yang kita miliki. Ini adalah aspek yang membuat kita unik dan dapat memberikan keuntungan dalam berbagai situasi. Kekuatan mencakup semua hal positif yang dimiliki individu, seperti keterampilan, pengetahuan, sifat-sifat yang menguntungkan, atau aset yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Identifikasi kekuatan ini penting untuk memahami apa yang membuat kita unik dan berpotensi untuk berhasil. Untuk menemukan kekuatan kita bisa mempertimbangkan. Yang pertama, apa yang membuat kita merasa percaya diri? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dengan baik tanpa banyak usaha? Contoh kekuatan atau kelebihan saya adalah yang pertama, mampu mengelola waktu dengan baik. Saya bisa memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dalam tim. Saya bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Saya mampu menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan berfokus pada pengeluaran yang penting. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan adalah kemampuan atau sifat yang membuat kurang unggul dibanding dengan orang lain, yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Penting untuk jujur tentang kelemahan kita agar bisa memperbaikinya. Kelemahan ini bisa mencakup kekurangan, keterampilan, sikap negatif, atau area di mana kita perlu meningkatkan diri. Mengenali kelemahan ini membantu kita untuk fokus pada upaya perbaikan diri. Memahami kelemahan ini penting agar kita bisa mengembangkan diri. Yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama, apa yang sering membuat kita merasa tertekan atau cemas. Yang kedua, apa yang sulit untuk kita lakukan. Yang ketiga, di mana kita merasa kurang pengalaman. Contoh kelemahan saya adalah yang pertama, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Saya biasanya kesulitan jika berinteraksi dengan orang baru. Yang kedua, kurangnya kemampuan berbicara di depan umum. Saya belum cukup percaya diri dalam situasi yang menuntut keberanian. Yang ketiga, kurangnya kemampuan memimpin tim. Saya belum cukup berani untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perbedaan pendapat di dalam tim. Yang ketiga, peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Ini bisa berupa tren industri, jaringan sosial, atau program pelatihan.
Jadi yang perlu ditanyakan pada diri sendiri adalah, apa tren yang sedang berkembang di bidang saya? Siapa yang bisa membantu saya dalam mengembangkan keterampilan? Apakah ada program atau kursus yang bisa saya ikuti? Contoh peluang yang saya miliki adalah, yang pertama, peluang untuk belajar dan berkembang di bidang yang saya minati. Saya bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang yang saya minati. Yang kedua, peluang untuk bekerja sama dalam proyek dan kegiatan yang berbeda. Saya bisa meningkatkan jaringan dan koneksi dengan orang-orang yang berpengalaman. Yang keempat, ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Ini bisa berupa persaingan, kondisi ekonomi, atau perubahan dalam industri. Yang perlu dipertimbangkan adalah, apa saja tantangan yang mungkin saya hadapi, siapa pesaing saya, apakah ada perubahan dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi saya. Contoh ancaman yang saya hadapi adalah, yang pertama, kurangnya kepercayaan diri. Hal ini membuat saya kesulitan dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Yang kedua, kesulitan beradaptasi. Ini bisa menyulitkan saya dalam menghadapi perubahan baru. Kurangnya kemampuan berkomunikasi. Hal ini dapat membuat saya kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dari analisis SWOT tersebut, saya dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan seperti 1. Mengatasi kelemahan dengan mencari sumber daya yang dapat membantu saya berkembang. 2. Memanfaatkan peluang untuk belajar di bidang yang saya minati. Dalam konteks SWOT diri sendiri, penting untuk diingat bahwa analisis ini bukanlah sekedar daftar poin-poin untuk diteliti, tetapi lebih merupakan proses refleksi mendalam yang membutuhkan kejujuran diri dan keterbukaan untuk pertumbuhan. Ketika kita melihat kekuatan dan kelemahan kita secara objektif, kita dapat mengenali potensi tersembunyi yang dapat diperkuat atau diperbaiki. Begitu pula dengan memahami peluang dan ancaman yang ada di sekitar kita. Kita dapat mengambil tindakan proaktif untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang mungkin menghalangi kita. Dengan menganalisis diri sendiri menggunakan pendekatan SWOT, kita dapat memahami dengan lebih baik potensi dan tantangan yang ada dalam mencapai tujuan pribadi atau profesional kita. Dari situ, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dengan lebih percaya diri dan efisien. Dengan merangkum kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam analisis SWOT diri sendiri, kita dapat membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang diri kita sendiri, mengidentifikasi arah tujuan yang jelas, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai potensi penuh kita. Dengan demikian, SWOT bukan hanya sekedar alat analisis, tetapi juga menjadi panduan berharga dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan keberhasilan pribadi. Dengan mengintegrasikan pemahaman SWOT diri sendiri ke dalam rencana tindakan pribadi kita dapat menciptakan strategi yang lebih terfokus, efektif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Dengan demikian, analisis SWOT diri sendiri bukan hanya sekedar latihan intelektual, tetapi lebih merupakan langkah konkret menuju pengembangan diri yang berkelanjutan dan pencapaian potensi penuh kita sebagai individu. Sekian
analisis SWOT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.